Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia berkenan. Pagi hari ini saya mengajak setiap jemaat bersama-sama untuk kita berseru kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kita percaya bahwa pada pagi hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, percayalah bahwa lawatan Allah, urapan Allah akan melingkupi setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami percaya bahwa kasih-Mu, bahwa kuasa-Mu sudah memberkati setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk kami mengucap syukur, untuk kami menaikkan penyembahan kami, menaikkan segala puji-pujian kami bagi Engkau. Karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang perkasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami sungguh mau mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Segala pekerjaan yang sudah Kau lakukan dalam hidup kami. Kami mau nyatakan bahwa tidak ada Allah selain Engkau. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami mau nyatakan bersama-sama pada pagi hari ini, tiada Allah selain Allah kami yang perkasa, Tuhan Yesus Kristus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lemah tak berdaya.
adalah Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau Allah yang selalu peduli di dalam kehidupan kami, Tuhan. Saat ini kami mau nyatakan bahwa kami mau berserah penuh hanya kepadamu, Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Kami memerlukan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kami mau katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
kekasih dalam Kristus, kita akan membuka di dalam doa firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, tuntunlah kiranya kami, anak-anak-Mu yang terus setia dan tekun untuk mengikut Engkau. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi ini pun, anak-anak-Mu yang ada di rumah, biarlah kiranya mereka memperhatikan dengan sungguh dan mereka mendapatkan berkat melalui pelayanan firman pada saat ini. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan itu dapat tersampaikan dengan jelas di tengah-tengah jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang ada di depan hamba, di dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara yang kekasih dalam Kristus, saya akan langsung membaca nats pembacaan kita pada saat pagi hari ini, yang terdapat di dalam Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita mengharang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mencintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, tema besar kita pada bulan ini berbicara mengenai muliakanlah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanakah caranya kita memuliakan Allah dalam keseharian kita? Yaitu dengan cara menjauhkan diri kita daripada pencobaan. Bagaimana kita jauh daripada pencobaan? Yaitu dengan cara kita terlebih dahulu tahu apa yang dinamakan perangkap pencobaan. Namun setelah itu ada langkah lebih baiknya kita paham apa yang dinamakan akibat, konsekuensi daripada dosa. Saudara yang kekasih dalam Kristus, seorang yang bernama Oscar Wilde mengatakan, aku bisa menolak apa saja kecuali pencobaan. Saya kira pernyataan Wilde ini adalah merupakan suara daripada kita semuanya, saudara. Pertanyaan kita adalah, mengapa yang lain bisa ditolak, sementara pencobaan tidak bisa ditolak? Alasannya adalah karena pencobaan itu selalu menggiurkan. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang 6, di sana kita melihat bagaimana Hawa dicobai. Dan ketika dicobai, dan dalam proses pencobaan itu dikatakan, Hawa mengatakan dan melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6 ini kita melihat di sana bahwa pencobaan itu selalu menarik. Pencobaan itu kelihatannya baik. Pencobaan itu sedap. Saudara yang kekasih dalam Kristus, inilah sifat daripada godaan, pencobaan. Nah, sesuai dengan tema pada saat ini, yaitu awas perangkap pencobaan, kita akan mencoba melihat daripada kitab Amsal, bagaimanakah perangkap pencobaan itu, bagaimanakah daya tarik pencobaan itu. Nah, yang pertama yang saya temukan adalah bahwa pencobaan itu daya tariknya adalah otoritas. Kalau kita melihat di dalam
ayat yang ke-12 pada pasal yang pertama. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Saudara, di seluruh Alkitab, kata dunia orang mati atau Sheol dikaitkan dengan kematian sebagai kekuatan yang mengerikan, yang mengajar orang dan menelan mereka hidup-hidup. Kawan daripada anak Salomo ini menyamakan mereka sebagai Sheol, di mana mereka punya hak untuk membunuh orang. Itu artinya bahwa salah satu jerat daripada pencobaan, salah satu apa yang dinamakan perangkap pencobaan adalah berkaitan mengenai otoritas. Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam Alkitab kita melihat bahwa sebenarnya otoritas itu adalah karunia Allah. Otoritas itu adalah pemberian Allah. Ketika orang diberikan otoritas, maka pelayanannya, jangkauan pelayanannya lebih luas. Tetapi dalam kasus daripada kitab Amsal ini, otoritas, ya, pengakuan orang atas otoritasnya, nah contohnya gini, ketika saya ingin menunjukkan saya seorang pemimpin, maka pembawaan saya sebagai orang pemimpin harus saya tunjukkan dengan cara bahwa saya seorang pemimpin, yaitu dengan cara saya akan semena-mena kepada orang lain, saya akan menindas orang lain. Nah itulah kasus yang daripada kitab Amsal ini, godaan daripada otoritas, yaitu selalu adalah menindas. Pengakuan orang akan otoritas itu muncul ketika dianggap dia berkuasa, dia bisa menindas orang. Itu yang pertama. Yang kedua, daya tarik daripada pencobaan adalah ketamakan. Nah kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13, kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Pencobaan yang bisa membuat orang berbuat dosa adalah oleh karena harta. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, rekan daripada anaknya si Salomo, kalau boleh dikatakan anaknya Salomo, adalah mereka memutuskan untuk membunuh orang, menurunkan orang ke dalam liang kubur, dengan tujuan adalah untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kekayaan. Salahkah jika kita menginginkan kekayaan? Tidak salah. Dan Allah justru menginginkan kita itu bisa memanage kekayaan kita. Tetapi yang salah di sini adalah rekan atau teman daripada anak Salomo, di mana mereka ingin cepat-cepat menjadi kaya, atau dalam bahasa lain easy money. Orang ini pengen cepat-cepat menjadi kaya. Itu yang salah. Ya. Di saat kita ingin cepat menjadi kaya, maka kecenderungannya adalah kita akan menghalalkan berbagai macam cara. Bisa jadi sama seperti kasus di dalam Amos ini, kita akan membunuh. Dan bisa jadi kita akan menipu. Bisa jadi kita akan korupsi. Beberapa hari lalu saya melihat satu berita ya, di berita Detik News, ya. Ada satu perusahaan di mana perusahaan investasi dan investasi ini bodong, ya. Mengapa terjadi berdiri investasi bodong? Karena sebenarnya yang pemilik daripada perusahaan ini ingin cepat mendapatkan uang. Ingin cepat-cepat dapat uang banyak. Nah, untuk mendapatkan cepat-cepat uang banyak, untuk bisa menjadi cepat kaya, maka dia berpikir, aku harus buat satu perusahaan yang fiktif, bodong. Orang-orang datang memang, orang-orang datang. Tetapi akhirnya ketahuan, dan akhirnya saudara, dia dihukum, ya, di penjara. Saudara yang kekasih dalam Kristus, bahwa ketika kita melihat di dalam Alkitab,
menjadi kaya itu tidak ada masalah. Tetapi yang masalah adalah ingin cepat-cepat jadi kaya. Ingin cepat-cepat punya uang banyak seperti itu. Kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 13 ayat 1, bagaimana di sana dikatakan harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Prinsip Amsal di sana dikatakan orang yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Prinsipnya adalah untuk menjadi kaya ada proses di sana. Sedikit demi sedikit. Ketika orang mulai menuntut lebih banyak daripada itu, maka itu yang salah. Ya. Sedikit demi sedikit artinya ada proses. Berikutnya saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita melihat di dalam Amsal pasal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang tak ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ya. Orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ya. Saudara yang kasih dalam Kristus, bahwa menjadi kaya itu tidak masalah. Ingin cepat menjadi kaya itu yang masalah. Amsal mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin menjadi kaya, maka pertimbangannya adalah kita harus dapat dipercaya. Cara-cara kita di dalam mencari uang dapat dipercaya. Ya, sumber daripada kekayaan kita adalah kepercayaan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, jebakan, daya tarik daripada pencobaan dalam kitab Amos adalah ingin cepat menjadi kaya. Saya percaya beberapa di antara orang-orang ingin cepat menjadi kaya. Karena mereka bosan dengan kehidupan ini. Mereka bosan dengan kehidupan yang berkekurangan. Ya, ketika mereka ingin cepat-cepat menjadi kaya, maka disitulah jebakannya. Orang-orang itu akan masuk ke dalam dosa. Nah, saya katakan tadi, untuk perlu tahu bagaimana kita memuliakan Allah, yaitu dengan cara menjauhi pencobaan. Menjauhi pencobaan artinya kita tahu apa yang dinamakan daya tarik pencobaan itu. Yang dimana menarik orang-orang banyak. Dan terjebak di sana. Dan akhirnya mereka melakukan dosa. Yang kedua adalah penting bagi kita mengetahui seperti apakah akibat daripada dosa. Ketika kita melakukan dosa, itu pasti ada konsekuensinya. Itu pasti ada akibatnya. Dalam kitab Amsal, pada pasal yang ke-10 dikatakan, hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Lanjut pada ayat 18. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya. Dalam Amsal ini, Salomo mengajarkan anaknya untuk tidak mengikuti godaan teman-temannya. Ketika dikatakan dia terjebak dan mau melangkahkan kakinya dengan perilaku teman-temannya, maka dia akan mendapatkan hukuman. Hukumannya apa? Dikatakan di sana, ketika kita membunuh orang, maka sesungguhnya kita mendatangkan hukuman, yaitu sama seperti kita membunuh orang, itu juga akan dibalikkan kepada kita, pasti hukumannya itu. Dan Salomo mengatakan juga di sisi yang lain, jika engkau menjauh dari mereka, maka dikatakan di sana, engkau akan berbahagia. Engkau akan berbahagia. Tetapi saudara yang kekasih dalam Kristus, banyak orang-orang yang melakukan pelanggaran, banyak orang-orang yang melakukan dosa tidak percaya bahwa itu akan ada akibatnya. Maka sebabnya banyak orang-orang betah dengan melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Betah, nggak ada apa-apain seperti itu. Tidak ada apa-apa. Tetapi perhatikan saudara yang kekasih dalam Kristus, kitab Amsal mengatakan, mereka pasti akan mendapatkan akibatnya. Akibat yang dirasakan mereka bisa jadi sekarang. Tetapi jika pun tidak terjadi sekarang, pasti akan
dialami mereka kemudian. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada banyak orang mengatakan tidak ada akibatnya. Alasannya, coba lihat, perhatikan. Ketika ada orang korupsi, ketika ada orang yang selingkuh, ketika ada orang yang menindas orang lain, apakah dia dapat akibatnya? Tidak ada kan katanya. Lalu ada orang mengambil satu contoh. Perhatikan, ini di kalangan Kristen. Ada seorang misionaris bersama istrinya dikunjungi oleh seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini akhirnya bertemu dan bercerita, dan misionaris ini, dan dia ada di negara Asia Tengah, ya. Dia bercerita, di wilayah saya ini, nah misionaris ini membuka usaha alat-alat sekolah. Dia mengatakan seperti ini, di wilayah ini yang satu-satunya mendapat izin secara legal untuk menjalankan bisnis atau membuka toko adalah saya. Dan sementara yang lainnya itu sogokan. Nah, setelah berjalan beberapa waktu lamanya, hamba Tuhan ini kembali ke Asia Tengah itu, tempat itu. Dan dia mencari misionaris ini. Ketika dia mencari, dia tidak menemukan dan dia mendapat kabar. Ternyata pemerintah tidak memperpanjang izin orang ini. Padahal orang ini dengan jujur, dengan menjalankan hukum, menjalankan bisnisnya, didepak seperti itu. Dan alasan daripada orang-orang untuk melakukan kejahatan adalah tidak ada hukum di sana, tidak ada akibat di sana. Tetapi kitab Amsal mengatakan pasti ada hukumnya. Kalau bukan sekarang, kalau tidak sekarang, pasti nanti. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita melihat di dalam kisah-kisah daripada Alkitab, ya, kisah-kisah daripada Alkitab. Bagaimana kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 22 ayat 22 atau 2 Raja-Raja 9 juga, kita menemukan ada yang bernama Izebel dan Ahab. Izebel dan Ahab ini berlaku curang, ya, merampas kebun anggur daripada Nabot. Untuk mendapatkan harta daripada Nabot, mereka membunuh Nabot. Saudara lihat, perhatikan sungguh-sungguh di dalam Alkitab, rentang peristiwa pembunuhan dengan akibat yang diterima oleh Ahab itu tidak dekat, jauh. Tetapi yang pasti adalah dia mendapatkan hukuman. Dan kemudian juga kita melihat dalam Alkitab, Akan, ketika Raja Israel mengadakan peperangan, maka Tuhan mengatakan untuk membersihkan diri mereka daripada harta barang-barang tawanan. Tapi ada satu orang Israel yang bernama Akan. Dia menyembunyikan ke tanah. Dan ketika terjadi peperangan, akhirnya orang Israel kalah. Selidik demi selidik diketahui Akan. Dia akhirnya dihukum pada saat itu. Jadi setiap dosa yang dia alami pasti akan mendapatkan hukuman. Kalau bukan sekarang, nanti. Saudara yang kekasih dalam Kristus, perhatikan. Akibat dosa pasti mendapatkan hukuman. Ini harus kita taruh di dalam pikiran kita. Agar kita tidak terjerembab, agar kita tidak melakukan dosa, kita harus taruh dalam pikiran kita. Setiap dosa itu pasti ada konsekuensi. Apapun alasan yang kita buat, Alkitab mengatakan ada konsekuensi. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Kristus, apa akibat daripada dosa? Kalau kita melihat di dalam Amsal pada pasal yang pertama itu, dan ayat 17, saya baca, orang yang berdosa adalah orang bodoh. Nah ini, orang berdosa adalah orang yang bodoh. Apa dasarnya? Nah,
Di dalam kisah itu, saudara yang kekasih dalam Kristus, ya, di dalam kisah Amsal itu, dan digambarkan juga dengan burung di sana, di mana dikatakan burung ketika melihat jerat yang terbuka, dia pasti akan terbang, dia tidak mau hinggap. Ya. Namun sebaliknya, orang-orang jahat ini, mereka tahu dan sadar bahwa perilaku yang mereka lakukan, pembunuhan yang mereka lakukan, itu tidak benar dan akan menghasilkan penghukuman bagi mereka. Namun mereka juga dikatakan tidak ambil peduli, tidak ambil pusing. Dan mereka terus melakukan pelanggaran itu, melakukan dosa itu, melakukan pembunuhan itu. Maka dikatakan di sana, bukankah mereka bodoh? Mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan hukuman, tapi mereka tetap melakukannya. Bukan mereka bodoh, bahkan lebih bodoh daripada burung. Saudara yang kekasih dalam Kristus, bodoh di sini bukan berarti bahwa tidak punya pengetahuan sama sekali. Bukan berarti tidak punya pengetahuan sama sekali. Bodoh artinya adalah tidak melakukan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau kita terperangkap di dalam godaan, melakukan pelanggaran atau dosa, itu artinya kita bodoh. Karena kita tahu itu akan mendapatkan akibatnya, kita lakukan. Kita bodoh. Kalau kita melihat di dalam jemaat-jemaat Tuhan, kebodohan ini juga mengakar di dalam perilaku keimanan, dalam perilaku iman. Ya, ada orang-orang yang mereka tahu memang bahwa sakit mereka, penderitaan mereka, itu karena pelanggaran mereka. Tetapi mereka datang kepada hamba Tuhan supaya didoakan, disembuhkan. Padahal kuncinya adalah bertobat. Kuncinya adalah bertobat. Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan mengatakan kepada kita, jika kita ingin memuliakan Allah, maka kita harus menjauhi pencobaan. Bagaimana kita menjauhi pencobaan? Kita harus tahu trik, atau kita harus tahu apa yang dinamakan jebakan daripada pencobaan. Yang kedua, kita harus tahu bahwa setiap dosa yang kita perbuat pasti ada akibatnya. Apakah praktika hidup yang kita harus jalani jika kita ingin menjauh dari pencobaan itu? Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Amsal ini, dikatakan, tahanlah langkahmu dari jalan-jalan mereka. Hal praktis yang harus kita tahu dan kita jalani adalah, kita harus tahu menempatkan posisi siapa kawan kita. Karena dikatakan bahwa perilaku yang buruk akan merusak karakter yang baik. Agar kita ini hidup di dalam kehidupan yang memuliakan Allah, hal yang harus kita tahu adalah jangan kita tercebur di dalam jalan-jalan orang berdosa. Jangan mengikuti tingkah langkahnya. Kita harus tahu memposisikan diri kita. Berikutnya, perilaku atau praktis yang kita lakukan adalah kita harus mengejar hikmat. Hikmat ini penting. Hikmat ini adalah pengertian. Kalau kita tidak punya pengertian, maka kita tidak bisa melihat apakah sesuatu itu salah atau tidak. Kadang-kadang di dalam fakta kehidupan ini, kita ini dicampur adukan dengan sesuatu hal yang nampaknya adalah Alkitabiah, firman Tuhan.
Tetapi kita perlu melihatnya daripada firman Tuhan. Kita yang bergumul dalam firman Tuhan, kita yang belajar firman Tuhan, pasti akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Saudara yang kekasih dalam Kristus, pada saat pagi hari ini, renungan firman Tuhan, yang oleh karena diizinkan Tuhan diberitakan kepada kita. Tuhan menginginkan kita menghidupi kehidupan kita di dalam memuliakan Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, terima kasih buat firman yang Tuhan taburkan kepada kami melalui firman-Mu pada saat ini. Sesungguhnya kami berjalan di dalam dunia ini tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh tuntunan daripada firman Tuhan. Dan oleh sebab itu pada saat pagi hari ini Kau telah menyampaikan kebenaran-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa yang telah mencelikan mata kami. Sehingga kami tidak sama lagi dengan masa-masa lalu kami. Dan sekarang kami lebih bijak lagi. Kami bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Mana yang harus kami lakukan, mana harus kami tinggalkan. Karena hidup kami adalah untuk Tuhan. Karena Engkau telah menembus kami, maka kehidupan kami harus memuliakan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau teruskan firman ini kepada jemaat Tuhan. Dengan penterjemahan-Mu yang lebih, sehingga setiap orang memahami dan mengerti. Dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk melakukan firman ini. Di dalam nama Yesus, segala puji hormat bagi Engkau ya Allah kami. Kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang Shalom Jemaat Tuhan, perkenankan saya menyampaikan informasi gereja Minggu 8 Agustus 2021. Berikan ku mata seperti mata-Mu yang memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas. Pemazmur mengatakan, baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Mari bergabung bersama dalam kegiatan tengah minggu Anugerah Prayers Meeting yang akan diadakan pada hari Kamis 12 Agustus 2021 pada pukul 7 malam melalui sarana Zoom. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76, Departemen Misi mengadakan kegiatan sosial dengan tema Peduli pada Kesejahteraan Masyarakat. Melalui kegiatan ini akan dibagikan satu paket senilai 100.000 yang berisi beras 5 kg, minyak 1 liter, gula 1 kg, vitamin C, masker medis dan masker kain, dan mie instan. Paket tersebut akan diberikan kepada pekerja sampah TPS, pekerja becak, pekerja tambal ban, pengatur jalan, dan pemulung. Kegiatan sosial ini akan dilaksanakan pada hari Kamis 9 Agustus 2021 pada pukul 8 sampai 10 pagi. Membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu berpartisipasi dalam dukungan dana dapat diberikan melalui rekening misi yang tertera pada layar. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi sekretariat gereja. Demikian informasi gereja selama sepekan. Tetap setia dalam mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan melimpah di dalam hidup kita dalam satu minggu ini. Biarlah tangan Tuhan yang selalu memegang teguh hidup kita. Amin. Haleluya. Hallelujah.
Puji Tuhan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan dan telah mendengarkan firman Tuhan. Dan tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan, mereka sungguh-sungguh beribadah. Dan biarlah pada hari-hari akan datang juga, mereka menunjukkan kesungguhan mereka dalam beribadah. Dan setiap ibadah yang kami lakukan akan mendatangkan keuntungan bagi kami. Mendatangkan keuntungan bagi iman kami dan jiwa kami, bahkan fisik kami juga. Karena Engkau adalah Allah atas segalanya. Engkau yang memberkati segalanya. Terima kasih ya Tuhan, firman yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami berdoa Tuhan, bahwa sesungguhnya panggilan kami adalah menjadi orang-orang yang menyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan Engkau telah menyatakan caranya kepada kami, agar kami tidak terjerat di dalam jerat daripada pencobaan. Tuhan, biarlah firman itu berakar dalam hati kami, dan biarlah firman itu membuat kami makin hari makin bijaksana dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Segala puji hormat bagi Engkau ya Allah dan Tuhan kami. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam usahamu keseharianmu. Diberkatilah engkau dalam kesehatan fisikmu. Diberkatilah engkau dalam perjuanganmu untuk menegakkan imanmu. Diberkatilah engkau di dalam segala peran-peranmu yang Tuhan percayakan kepada engkau. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.